Recording in progress. Bisa ya? Apa mas? Silakan kalau mau ditanyakan. Monggo. Atau nanti ya sekalian aja satu halaman. Lanjut ke soal nomor berapa ini? Nomor 3 ya. 3 dalam kurung X min 5 sama dengan 4X min 9 ya. Saya tulis soalnya 3 dalam kurung X min 5 kemudian sama dengan 4X min 9 ya. Nah, ini seperti yang nomor 2 tadi ya, ini dikalikan. Nah, jadi 3X kurangi berapa? 3 kali 5, 15 sama dengan 4X min 9. Yang ditanyakan X ya, maka variabel X kalian kumpulkan jadi satu, kemudian yang lain pindahkan. Nah, untuk memudahkan itu ya, biar tandanya itu positif, maka 3X-nya yang pindah saja ya. Jadi di sini berapa? 4X min 3X gitu ya. Nanti min 9-nya pindah. Jadi min 15 ditambah 9. Nah, X-nya kan ini jadi positif ya. 4X kurangi 3X berapa? X. Kemudian min 15 ditambah 9. Itu min. Nah, ya. Ya, jawabannya nomor 3 itu B ya. X sama dengan min. Nah, silakan kalau mau ditanyakan. Bisa ditanyakan. Atau yang baru masuk barangkali jika ada yang baru masuk. Nomor 1, nomor 2 bisa ditanyakan ya atau diulangi boleh. Paham tidak, Mbak Mas? Adik-adik Paham. ya. Sekarang Paham. lanjut nomor 4 ya. Jika P ditambah Q sama dengan 50 dan P per Q sama dengan seperempat, maka P min Q itu berapa? Ya, ini kalian mulai ya. Sebenarnya kalau kalian mau coba-coba ya nggak masalah sebenarnya ya. Misalnya P-nya berapa, Q-nya berapa, ya boleh-boleh saja seperti itu ya. Tapi kalau mau kalian hitung ya, jadi biar nggak apa namanya coba-coba, nggak penasaran, itu mendingan dihitung. Nah caranya ya, yang kalian ubah itu yang ini dulu yang bentuk rasional ini. Ya, ini diubah. Ya, jadi P per Q yang sama dengan 1/4 ya, itu kalikan silang ya. Jadi Q ya sama dengan berapa? 4 P. Ya, kalikan silang. Kemudian berikutnya, ini kalian substitusi kemana? Substitusi ke persamaan yang pertama itu. P per Q yang sama dengan 50. Nah, disubstitusi. Nah, berarti P-nya, maaf, Q-nya itu diganti berapa? 4 P. Nah, Q-nya diganti 4 P. Simpulannya di sini jadi P plus 4P itu jadi 5P yang sama dengan 50. P-nya sama dengan berapa? 10. 10. Nah, kemudian berikutnya ya P yang sama dengan 50 kalian substitusikan lagi boleh ke persamaan pertama atau persamaan yang kedua ya. Ya, lebih mudah yang mana silahkan ya. Nah, yang pertama plus Q sama dengan 50. P-nya 10 ditambah Q sama dengan 50. Q-nya sama dengan berapa? 40 ya. Kemudian yang ditanyakan itu P min Q. P min Q, P min Q itu berarti berapa? 10 dikurangi 40. Jadi sama dengan min 30. Jawabannya yang itu ya. Nah, biasanya kalian itu mendapati soal yang ini itu soal apa? Yang eliminasi substitusi ya, SPL, DV.
ya. Yang keduanya itu persamaannya mirip ya, seperti yang persamaan satu. Ya, kalian pelajari yang model seperti ini ya, atau yang pecahan kadang ada Mbak Mas, yang misalnya seper P ditambah seper Q sama dengan berapa, nanti satunya lagi 2 per P ditambah 3 per Q sama dengan berapa, itu nanti juga artinya gini Mbak Mas, kalian bisa nyoba beberapa bentuk soal kaitannya dengan SPL DV ya. Karena kita nggak tahu yang muncul nanti seperti apa. Memang ini sengaja saya bikin beda karena kalau yang apa, eh, sama-sama yang seperti persamaan satu ini ya, nah, itu rata-rata anak-anak itu pada umumnya sudah paham. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, kemudian saya lanjutkan soal nomor berapa ini? Nomor 5 ya. Nomor 5, jika C sama dengan 2A plus B per AB, di mana A 5, B 2, maka nilai dari 4A plus 2B per C itu berapa? Ini sebenarnya mudah ya, karena nilai A dan B-nya itu sudah ada ya, tinggal yang belum apa? Nilai C-nya ya, untuk mendapatkan solusi atau penyelesaian dari soal, dari pertanyaan ya. Ya kita mulai dari mencari C-nya ya. Nah, C sama dengan di sini 2A ditambah B ya. Nah, kemudian dibagi ini A ya, AB. Nah, di mana A-nya itu 5 ya. 2 kali 5 ditambah B-nya 2 dibagi 5 kali 2. Berarti 10 tambah berapa ini? Tambah 2, 12, 12 bagi 10 ya. Nah, 12 per, maaf 12 per 10. Kemudian C sudah kalian dapatkan ya. Kita substitusikan ke pertanyaan ini. 4A ditambah 2B per C itu sama dengan ya. Berarti 4 kali berapa? Kali 5 ya. Hanya 5. Ditambah 2 kali 2. 2 kali B ya. B-nya 2. C-nya berapa? 12 per 10. Nah, yang atas ini kan berapa? 20 ya. 20 tambah berapa ini? 4 ya, 24. Nah, ini kan pembagian ya. Nah, pembagian saya jadikan kali jadi 10 per berapa? 12. Nah, ini bisa dicoret tinggal 2 ya. Berarti hasilnya di sini 2 kali 10 20 ya. Itu nomor berapa? 5. Nggak ada pertanyaan ya? Silakan kalau mau ditanyakan ya. Kalau nggak ada, saya teruskan soal nomor 6. Andi berangkat dari kota X pukul 7.45. Kemudian sampai di kota tujuan yaitu kota Y pada pukul 10.15. Jika ia mengendari mobilnya dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam dan istirahat selama 1 jam, berapa kilometer jarak kota X ke kota Y ya? Rumus jarak itu apa? S sama dengan kecepatan kali waktu ya. Nah ini yang dipegang ya karena yang ditanyakan jarak. Nah, sekarang kita coba ilustrasikan untuk ceritanya. Nah, berangkat jam 7.45 sampai di sini berapa? Ke kota tujuan ini X ya, sampai di Y itu berapa? 10.15. Maka jarak dari sini ke sana itu berapa? Eh, 2 jam setengah ya. Iya ya, 2 jam setengah. Nah, 2,5 jam. Nah, gitu. Kemudian di tengah-tengah perjalanan ini ada istirahatnya 1 jam. Ya, 2,5 itu terdiri dari apa? Istirahat 1 jam. Ya, berarti sisanya ada berapa? Untuk apa? Benar-benar berjalan ya, atau kendaraan itu berjalan itu sisanya berapa? 1 jam setengah ya, 1,5 jam. Nah,
Jadi yang dihitung itu bukan 2,5-nya ya, tapi apa? 1,5 jam. Tinggal kita substitusikan kemana? Ke persamaan. Yang ditanyakan jarak. S sama dengan kecepatannya di situ sudah ada 70, kemudian dikali berapa ini? 1,5. Nah, 70 kali 1,5 hasilnya 105. Nah, ini. Silakan satu lembar ini ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan ya. Satu halaman lah. Nanti cukup, Mbak, Mas. Silakan, ada pertanyaan tidak? Bisa ya? Hitung jam Bisa. juga, hitung jam kalau misalnya mau disusun ya boleh, nggak apa-apa. Tapi kadang untuk pengurangan dari apa jam itu juga hati-hati ya. Karena maksimalnya itu 60 bukan 100 atau 10 ya. Nah itu juga diperhatikan. Kalau manual nggak apa-apa ya. Itu lebih enak gitu. Baik, kalau sudah kalian pahami, saya teruskan nomor berapa ini? Nomor berikutnya nomor 6. Berarti ini harus dihapus ya semuanya ini. Saya bersihkan semua. Nah, nomor 7. Nah, ini coba ya. Sedikit kalian apa pikirkan. Ini saya bikin deret yang agak apa? Agak susah, Mbak Mas. Coba ya. Biasanya kan kalian nebak itu gampang ya atau mudah. Coba hasilnya itu apa? 3, 8, 5, 9, 9, 11, 17, 14. Dua angka berikutnya berapa? Silakan coba. Berapa? Ada yang bisa? Saya tulis dulu di sini ya. Hmm. Berapa ini? Ada yang bisa jawab? Silakan. 3, 8, 5, 9, 9, 11, 17, 14. Ini nanti modelnya, ini ada yang jawab C ya. Oke, ada yang jawab C, oke. Ya, modelnya gini ya. Lompatannya seperti ini satu. Nah, berarti nanti 17 ke yang angka pertama, 14 ke yang angka kedua. Baik, sekarang kita coba dari yang atas dulu lah, yang kayaknya lebih mudah ini. 8 ke 4, ke 9 itu tambah berapa? Satu ya. Nah, tambah satu. Ini tambah berapa? 9 ke 11 tambah 2 ya. Kemudian 11 ke 14 tambah 3 ya. Kemudian 14 ke angka selanjutnya ya. Yang satu loncatan itu ditambah berapa? 4 ya. Menjadi 18. Nah, ini sudah ada dua ini 18-nya. Artinya C dan D itu ada kemungkinan benar ya. Kita pilih yang C atau yang D ya. Dari yang berikutnya ini. Penjelasan berikutnya. 3 ke 5 itu, ini ditambah berapa? Tambah 2. Nanti 5 ke 9 ditambah 4. 9 ke 17 ditambah lah 8 ya.
Nah, polanya itu 2, 4, 8. Nah, berikutnya berapa? Berikutnya ditambah enam 6, belas 11. Ini ketemu berapa? 33 ya. tiga. Nah, yang C. Ini memang agak agak sedikit apa namanya? Mikir ya. Artinya dari yang awal ya. Pertemuan awal itu mudah-mudah ini agak susah. Coba ini nomor 8, mungkin agak susah lagi coba. Silakan dijawab. 1, 2, 4, 5, 25 berikutnya itu berapa? Berapa ini? Iya, 20. Nah, ini sebenarnya kemungkinan kalau muncul soal kayak gini masih ada angka tambahan ya, biar lebih jelas polanya. Seperti ini Mbak Mas diperhatikan. Ini jelas ditambah satu ya. Kemudian ya suku kedua ke suku ketiganya ke sininya itu dikuadratkan itu. Dikuadratkan. Kemudian nanti ini ke sini ditambah satu lagi. Nah, 5 ke sini dikuadratkan. Dikuadratkan. Gitu ya. Nanti ke sini ditambah satu ya. Jadi 26. Bisa ya? Oke. Kalau kalian pikirannya apa luas memandang dulu. Nggak hanya sekedar apa tambah kurang dari satu kali lompatan ya. Itu soal ini bukan soal yang susah gitu ya, soal-soal apa namanya deret angka. Baik, berikutnya nomor 9, dua angka yang ditanyakan kira-kira apa saja? A, B, C, D, A, B, C, D, silakan coba. 27 dan 2. 27 dan 2. Oke. Ini sengaja soal ini saya buat itu karena belum kesentuh ya deret yang modelnya itu konvergen itu salah satunya ya. Artinya semakin ke depan ya itu nilainya semakin apa kecil gitu ya. Dan ini lompatannya satu-satu Mbak Mas. Satu kali lompat. Nah ini turun ya. Umumnya kan yang sering naik gitu ya. Tambah-tambah ini atau dikalikan. Kalau ini turun ya. 32 ke 16 bagi 2. Kemudian ini bagi 2 lagi ya. Ini jelas ke 4 bagi 2. Kemudian 4 ke berikutnya juga bagi 2. Nah ini tadi sudah terjawab ya 2. Nah yang ini satunya ya. Nah, ini mulai dari berapa? 3. 3 ke 9 kali 3. Nanti 9 ke berikutnya kali 3, 27. Nah, 27 dikalikan 3 ketemu 8, 1. Gitu ya. Nah, jadi daerah-daerah yang banyak lah. Saya yakin untuk jenis-jenis daerah ya dari awal pertemuan itu paling tidak kalian apa jadikan pengalaman ya. Ternyata ada daerah kayak gini-gini macam-macam itu ya. Nanti pandangannya luas. Baik, untuk yang deret seperti itu ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kalau nggak ada lanjut ke pola bergambar ya. Cukup ya untuk yang deret 789. Selanjutnya nomor 10. Nah, nilai X dari gambar di bawah ini adalah berapa ini Wow. nilai X-nya?
B, jawabannya 7 ya. Polanya seperti apa, Mbak Mas? Atas diapakan? Karena sebenarnya gambarnya itu ya dibikin-bikin, Mbak. Ada yang bentuk bintang, bentuk kotak, lingkaran, atau segi lima, bahkan segi enam, dan macam-macam lah. Itu hanya bentuk gambarnya saja. Sebenarnya untuk yang penting angkanya kalian paham. Nah, kalau model kayak gini biasanya ya ini ya pasangannya seperti ini. Ini sebagai pasangan gitu ya. Nanti kita hubungkan dengan dua angka yang bawah itu dari perut sama kaki biasanya gitu. Kira-kira 7 dengan 3 diapakan? Dikurangi. Iya, dikurangi betul ya. Selisih ya. Nah, jadi 4. Nah, selisih. Nah, 4 kali 6 ya. Jadi 24. Ini dikurangi lagi berapa? 5 ya. Kemudian kalikan jadi berapa? 15. Ini dikurangi berapa? 1 kali 7 7 ya kali. Pinter ya. Oke. Jadi untuk gambar lewat ya kalian. Baik, sampai sini ada pertanyaan halaman kedua. Kalau nggak ada, saya teruskan untuk yang ini. Dulu. Nah, nomor 11 ini gambar juga. Silakan, jawabannya apa? Nilai I dari gambar di bawah ini adalah berapa? Berapa? Silakan. Ini malah yang ditanyakan depannya ya. Yang belakang sudah terisi semua. Berapa? Polanya seperti apa? Ada 8, sampingnya ya 6, kemudian dengan bawah 9, ketemu 39. Kira-kira operasinya seperti apa? Silakan. Di ya. Oke. Ini namanya 8 kali 6 ya dikali 48 kurangi berapa? Kurangi 9, 39. Nah, 6 kali berapa? 7, 42 ya. Nah, dikurangi 8 sama dengan berarti X sama dengan berapa? 42 kurangi 8, 34. Oke. Lanjut nomor 12 berapa? Ya, bilangan yang kosong pada gambar tersebut. Di sini ada 5, 3, 6, kemudian yang atas 33. Seperti biasa ya, kanan kiri itu selalu dipasangkan. Ya, nanti digabungkan dengan tengah, hasilnya yang atas gitu. Berarti 5 dan 6 di 52. 52 ya. 52 itu dari 9 tambah berapa? 4 dikali 4. Oh, 9 tambah 4 kali 4. Oke ya. 9 tambah 4 kali 4 ya. 52. Mungkin ada yang jawab gini, Mbak Mas ya. 5 dengan 6 dikalikan berapa? 30 ya. Kemudian tambah 3, 33. Nah, sekarang kalau ini coba dikalikan 9 kali 4 berapa? 36. 36 tambah 4 ini enggak ada ya. Artinya pola itu salah. Yang benar tadi Mbaknya ya. Di apa namanya tadi? Di jumlah dikalikan ya. Nah, ini ditambah ya. Jadi berapa? 11 kali 3 ya. Kali 3 sama dengan 33.
Yang ini berarti 9 kali berapa? Maaf, ditambah 4 ya. Kemudian dikali 4 ya. Nah, 4-nya itu yang ini ya, yang kanan kiri gitu. Baik, ketemu ya 52. Nah, nomor 13, ini mungkin agak sedikit berbeda dengan apa pola gambar yang sebelum-sebelumnya. Silakan, jawabannya apa? Kalau yang tadi ya, itu sering lah. Coba yang ini gimana, 13. Bilangan yang kosong tersebut adalah titik-titik. Yuk, berapa? Ada yang bisa? Silakan ditebak. Nah, ini beda ya dengan yang sebelum-sebelumnya itu. Ayo, ada yang sudah ketemu? Nah, beda ada yang bisa. Kalau soal seperti ini ya, ini juga nanti ketika mungkin ketemu ya, entah itu di ujian atau di apa postes atau apa ya. Ini tuh kondisinya antara atas dan bawah itu sebenarnya kekuatannya sama gitu. Artinya itu nilainya itu sama. Tapi untuk operasinya itu apa? Mungkin berbeda ya. Jadi nggak seperti yang tadi ya dipasang-pasangkan, digabungkan terus. Tapi ini memang kondisinya itu eh, berbeda dengan nilai yang sama. Jadi yang bawah itu nanti operasinya kali, yang atas operasinya apa? Jumlah dan nilainya itu sama ya. 3 kali 8 itu 24, kemudian 9 ditambah 15 itu 24 juga. Ini juga sama, 14 ditambah 19 itu 33 ya. Itu sama aja dengan 3 kali 11 yang bawah. Ini kali, ini tambah. Nilainya sama. Nah, kemudian ini 23 dengan 13 itu ditambah berapa? 36. Berarti 4 kali berapa yang hasilnya 36? Ini harus kali ya. Nah, ketemu 9. Ini pola gambar yang beda ya dengan yang sebelum-sebelumnya. Baik, mungkin itu untuk yang apa halaman ini ya. Ada apa ini? 3 gambar. Silakan ada yang mau ditanyakan. Teruskan untuk halaman berikutnya. Lagi pola gambar. Ini apa namanya? Mudah ya karena sudah sering. Tapi memang biasanya kalau yang hubungannya dengan apa? Ini mau diperhatikan ya hubungannya dengan angka-angka yang besar itu biasanya operasinya kalau nggak jumlah ya kurang gitu aja ya. Tapi kalau kecil biasanya mengarah ke kali ya. Nggak mungkin kalau angkanya gede hubungannya dengan perkalian. Ya, bukan nggak mungkin tapi intinya mempermudah kalian lah nggak mempersulit. Baik, seperti biasa untuk yang ini kan tangan dengan tangan ya, 16 dengan 64, kemudian di sini 43 dengan 27 ya. Ini sepertinya apa dijumlahkan ya. Nah, ini kalau dijumlahkan berapa? 80 ya ditambah jadi 80. Kemudian ini ditambah jadi berapa? 70 ya. Nah, maka ini cari selisih. Nah, selisih atau dikurangi ya, ketemu 10. Kemudian ini juga ditambah, kalau ditambah berapa? 51 ya. Kemudian ini ditambah berapa ini? 32 ya, 32.
Kemudian ini dikurangi ya. Berapa? 9. Kemudian ini 1 ya, 19. Baik, ini nomor 14 saya yang ngerjain. Jawabannya D, ini sudah ada yang jawab itu ya, sah kuita. Bagus. Baik, untuk yang gambar seperti itu ya, saya lanjutkan nomor 15 untuk soal lain ya, soal cerita ini. Tapi soal cerita di nomor rata-rata itu hubungannya dengan angka ya, dengan yang lain. Mungkin yang lain dari mungkin ada geometri atau apa itu di penalaran matematikanya. Baik, nomor 15, ini ada soal cerita. Andi, Budi, Charlie mengumpulkan uang berturut-turut 150.000, 170, dan 180. Nah, untuk modal usaha. Pembagian keuntungan sebanding dengan jumlah modal yang disetorkan. Ya, ini diperhatikan ya. Nah, kuncinya di sini. Pembagian keuntungan itu sebanding dengan apa? Jumlah modal yang disetorkan. Nah, ini yang tadi yang 150, 170, kemudian 180 itu modalnya ya, modal dari setiap anak ini. Kemudian pertanyaannya ya, jika usaha mereka mendapat untung 300.000, berapakah jumlah keuntungan yang diperoleh Andi ya? Nah, jadi 300 itu keuntungan dari usahanya. Nah, kemudian yang ditanyakan ya, untuk pembagian ya keuntungan ya untuk Andi itu berapa? Andi di sini itu berapa? 150 modalnya atau apa namanya? eh, Iurannya ya, urunannya gitu 150.000. Nanti dibagi dengan keseluruhan ini, dibagi dengan jumlah modalnya. Berarti 150 ditambah 170 ditambah 180 itu berapa ini? 500 ya. Nah, 500 baru nanti dikalikan 300.000. Ini dicoret 3, coret lagi 1 ya. Berarti ini 3 per 5 ya. Oh maaf 3 per 10, kok 3 per 5. Ya 3 per 10 kali 300. Berarti coret 1, coret 1, 3 kali 3, 9 ya. 90.000. Nah ini. Nah ini hasil atau keuntungan dari pembagiannya ya yang didapatkan oleh Andi. Seperti itu ya, Mbak Mas. Nah, jadi 300 keseluruhan, maka di sini pembaginya itu keseluruhan dari jumlah perbandingannya ya. Selanjutnya nomor 16 ini, sebuah mall mengurangi jam kerja pegawai dari 48 jam per minggu menjadi berapa? 4 minggu tanpa pengurangan gaji. Jika seorang pegawai yang diberi gaji X rupiah per jamnya, berapa rupiah per jamkah gaji mereka sekarang? Artinya sebenarnya secara pendapatan itu tidak apa namanya, tidak berkurang. Justru ini hanya jamnya saja ya yang dikurang. Maka untuk simpelnya sebenarnya seperti ini, berapa rupiahkah per jam gaji yang di apa namanya, gaji mereka sekarang. Berarti gaji mereka sekarang itu ya, berarti 40 per, nah karena yang diminta yang 40-nya itu. 40 per berapa? 48 tinggal dikalikan gaji per jamnya itu. Yang ini berapa? X ya. Oke. Jadi ini tinggal dibagi berapa itu? 8 ya. Kalau di bentar ini coba. Kebalik ya, ini perbandingan terbalik apa enggak ini? Harusnya 48 per 40 perbanding terbalik ya. Karena kan semakin kecil tapi keuntungannya semakin besar ya. Ini berapa? 48 per 40. Kalau dibagi 6 itu berarti 6 per berapa? 5x. Nah, ini kalau mau pakai rumus cepatnya gini. Ya, kalau misalnya mau pakai apa namanya? Rumus manualnya ya, artinya nggak pakai rumus cepat gini ya. Kenapa muncul rumus segini itu seperti apa? Logikanya gini, Mas. Sebelumnya itu kan 48 jam. Kemudian gajinya itu per jamnya berapa? X.
Maka simpulannya untuk 1 minggu ya, uang yang didapat itu 48 kali berapa kali X ini ya, 48 X. Ini pendapatan ya untuk apa? Untuk 1 minggunya. Sedangkan sekarang itu jamnya dikurangi. Nah, jam dikurangi tapi pendapatan tidak dikurangi. Jadi saya tulis nih, pendapatan itu 48 X ya. Kemudian jamnya berkurang. Jam berapa? 40. Artinya kalau di sini yang diminta apa? Gaji per jam, per, per jam ya. Nah, berarti kan apa? Pendapatan ya 48 X dibagi 40 jam ya. Berarti simpulannya berapa ini? Karena yang dimintakan di sini per jamnya ya. Berarti 48 per itu 40 jadi 6 per 5 X. Ini kalau misalnya mau tahu ceritanya atau urut-urutannya kenapa ketemu seperti itu. Seperti itu ya untuk soal nomor berapa? 16. Nah, lanjut soal nomor 17. Nanti sekalian kalau mau ditanya ini satu halaman. Suatu tempat penyewaan menyewakan kudanya untuk 5 ekor kuda selama 10 jam sebesar X. Nah, Adi menyewa 2 ekor kuda selama 8 jam, maka biaya sewa itu berapa? Ini tuh kalau misalnya mau dihitung cepat ya, ini dikalikan, Mbak Mas. Ini dikali jadi 50, ini dikali jadi berapa? 16. Kemudian yang ditanyakan kan yang berapa ini? Yang 2 dengan 8 ya. 2 kuda selama 8 jam. Berarti ini posisinya di atas. Nanti dibagi berapa? 50 ya. Kalikan berapa? Nah, nilai ininya itu X yang diminta. Berarti 16 per 50 itu 16 per dibagi 100 ya. Pembaginya kali 2. Berarti atas juga kali 2. Berarti ini 32. Ini X masih utuh ya. Berarti 32 per 100 itu 0,32 X. Nah ini. Oh ya yang ini itu A ya tadi ya. Oke. Silakan sampai sini ada yang mau ditanyakan. Nomor 17 kalau misalnya kalian mau manual seperti yang ini tadi ya urut-urutan ceritanya. Ya nanti kalian hitung harga sewa 1 ekor kuda dengan 1 kuda 1 jamnya itu berapa. Ya seperti itu. Nanti tinggal dikalikan. Untuk pertanyaannya kan 2 ekor kuda sama waktunya 8 jam. Seperti itu Mbak Mas, silakan bisa ditanyakan kalau ada yang belum jelas. Bisa kami? Pak, maaf, untuk nomor 17 boleh Ya. diulang tidak? Nomor 17 kalau ingin cepat ini ya, ini kan satu kesatuan ya, 5 ekor sama waktunya 10 jam. Ini saya kalikan jadi 50. Kemudian 2 ekor kuda selama 8 jam, ini juga satu kesatuan ya. Keterangannya itu nyatu ini, jadi kalikan 16. Kemudian untuk pertanyaannya kan yang apa? Yang 2 ekor kuda selama 8 jam. Ya, berarti ini 16 dibagi yang 50 ya, dikalikan yang 50 kan nilainya apa? Sebesar X ya, dikalikan X. Nah, tinggal kita simpulkan ya. 16 per 50 itu desimalnya berapa? 0,32 ya. Nah, untuk desimalnya kan apa namanya? Diarahkan ke angka 100 boleh, ke angka 10 juga nggak apa-apa. Ini saya arahkan ke angka 100 ya. Berarti 50 kali 2, 16 juga dikalikan 2 ya, 32 dan seterusnya. Seperti itu Mbak. Mas. Ini enggak manual seperti yang nomor 16 ya. Ini. Seperti itu biar cepat. Lagi yang mau tanyakan silahkan. Cukup. Bisa ya?
Bisa. Oke, saya tutup. Nah, masih ada 3 soal nih ya. Nah ini, seorang siswa mengikuti 5 mata pelajaran selama 1 semester setelah mengikuti ulangan pada 4 pelajaran. Hasilnya seperti ini ya. Jika ia menginginkan apa nilai minimal KKM-nya itu 75, ya nilai minimal yang harus diperoleh siswa tersebut ada berapa? Jadi gambarannya gini, yang namanya rata-rata ya kan seperti ini, 68 tambah 70 ditambah berapa ini? 85 ditambah 75. Kemudian ditambah yang diminta ini ya, nilai yang ulangan kelima itu, misalnya X. Nanti dibagi berapa? Karena jumlah datanya ada 5, dibagi 5. Kemudian nilai yang diinginkan berapa? 75. Ya. Nah, tinggal nanti hitungannya 68, 70 tambah 65 ditambah 75 sama ditambah X ya, sorry, tambah X sama dengan 5-nya kalikan 75 ini. Ya, 5 kali 305 ya. Kemudian tinggal X-nya itu berapa? Belakang 68 tambah berapa? 70 tambah 85 ya. Ditambah 75. Nah, di sini itu kalau dihitung 375 dikurangi yang ini ya. 295 298 ya. Berarti hasilnya X-nya berapa? 77. Seperti itu ya. Yang penting konsep dari apa? Rata-rata itu tahu rumusnya ya. Jumlah nilainya dibagi jumlah atau banyaknya data. Nah, tinggal nanti posisinya itu kalian harus tahu ya mata pelajaran kelima itu di mana posisinya untuk nilainya. Itu nomor 19 ini biar cepat ya. Jumlah 3 bilangan genap berurutan 72 jika bilangan terkecil dimisalkan A, nilai 2A itu berapa? Jadi kalau ini saya bikin model matematikanya ya, kalau misalnya bilangan pertama A, maka jelas bilangan yang kedua dan ketiga kalian harus tahu. Di sini yang diminta itu apa? Bilangannya genap ya. Artinya kan logikanya gini, Mas Mbak. Misalnya 2, mesti angka berurutan berikutnya 4, berikutnya lagi 6 gitu ya. Misalnya ya, angkanya dimulai dari 8, mesti berikutnya 10, berikutnya lagi 12 karena genap ya. Artinya apa? Dari 8 ke 10 itu ditambah 2, maka A ini juga ditambah 2 itu. Untuk yang suku keduanya atau bilangan berikutnya ya. Kemudian berikutnya lagi di sini suku kedua A plus 2 ditambah 2 lagi ya. Jadi A plus 4. Nah, jadi di sini tuh untuk bilangannya kalau saya misalkan A plus 2, A plus 4 ya. Jadi bisa kita simpulkan A ditambah suku kedua atau bilangan kedua A plus 2 ditambah bilangan ketiga A plus 4 yang nilainya berapa ini? 72 ya. Nah, di sini ada 3A dijumlahkan, 2 ditambah 4, 6 sama dengan 72. Nah, simpulan di sini 3A itu sama dengan 7 kurangi 6. Berapa? 60. 60. Berarti A sama dengan berapa? 22. Yang ditanyakan 2A sama dengan 2 kali 22 berarti 44. Ini ya. Oke. Gitu ya. Nah, ini yang terakhir 20. Ini soal yang sedikit berbeda dari yang sudah-sudah ya. Terdapat 2 bilangan ganjil kurang dari 12. Selisih 2 bilangan ganjil tersebut adalah bilangan prima. Selisihnya bilangan prima ya. Maka jumlah bilangan tersebut yang mungkin adalah, nah kita cacah dulu ya. Bilangan ganjil kurang dari 12. Berarti bilangan itu 1, 3, terus 5, 7, 9, dan 11.
Nah, kemudian di sini ada keterangan apa? Selisih dua bilangan ganjil ini ya, kan bisa nanti satu dengan tiga, satu dengan lima, satu dengan tujuh dan seterusnya ya, atau tiga dengan tujuh, tiga dengan lima, tiga dengan sembilan dan seterusnya. Itu banyaklah pasangannya gitu ya. Tapi Kak, jangan kalian caca ya. Itu kalau dicari selisihnya, itu bilangannya prima gitu. Artinya gini, Mas Mbak. Dua bilangan ganjil kalau dicari selisihnya atau dikurang ya, itu pasti nilainya genap. Coba kalian pikirkan itu ya. Dua bilangan ganjil kalau dicari selisihnya ya, itu pasti apa? Bilangan itu genap. Kalau di sini contohnya apa? Satu dengan tiga selisihnya dua, satu dengan lima selisihnya empat, satu dengan tujuh selisihnya enam. Pasti genap. Nah, logikanya ya, yang kalian pahami bahwa di sini selisihnya itu bilangan prima. Bilangan prima yang genap itu hanya satu, yaitu angka berapa? Dua. Maka sudah pasti bahwa yang dimaksud selisih di sini itu apa? Ya ini ya, dua bilangan yang berurutan. Ini selisihnya dua, selisihnya dua, selisihnya dua. Enggak ada yang lain itu. Berarti satu itu pasti dengan tiga, tiga pasti dengan lima, lima pasti dengan tujuh, tujuh dengan sembilan, sembilan dengan sebelas itu sudah pasti. Enggak mungkin satu dengan lima. Paham ya? Kemudian berikutnya yang ditanyakan apa ini? Jumlah bilangan tersebut yang mungkin. Artinya ketika kalian pilih satu dengan tiga, ini dijumlahkan berapa? Empat. Ya, di sini nggak ada. Berarti ini salah. Ya, bukan pilihan lah, bukan salah, tapi bukan pilihan. Kemudian 3 dengan 5 selisihnya 2 betul untuk prima. Kalau dijumlahkan berapa? 8. Di sini nggak ada juga. Ini juga nggak ada ya 12. Oh, 12 ada ini ya? Iya, ini ada ini 12 ternyata. Dan berikutnya yang ini benar ya. 7 dengan 9, 16. 9 dengan 11, 20. Berarti ini ada dua ini. Berapa itu? 3 dan 4. C yang benar itu. Baik, sampai sini ada pertanyaan. Masa belum saya tutup. Kalau ini benar-benar Tidak. nalar ya dari 19 20. Silakan. Silakan ada yang mau bertanya. Untuk nomor 19 sebenarnya misalnya gini, Ustadz, kalau misalnya nomor 19 kita coba-coba gimana? Misalnya nyoba bilangan genapnya dimulai dari 18, berikutnya 20, berikutnya 22 ya. Nanti dijumlahkan, cari aja yang jumlahnya 72. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Ya, silakan. Ya, yang penting sah-sah saja kalian mau pakai cara seperti apa. Ya. Baik, nomor 18, 19, 20 ada yang ditanyakan? Cukup? Cukup. Oke, ya. Baik, kalian nanti lanjut ke mapel berikutnya ya. Kita akhiri. Kita bareng. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya Airi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Selamat atas materinya. Untuk itu, Izin keluar, Mas Wan. siap, siap, siap. Nggih. Untuk itu, materi yang kedua nanti akan disampaikan kepada narasumber Kak Andri. Kak Andri sudah siap ya? Halo Kak Andri. Halo Kak Andri. Kak Desi. Kak Desi. Ya, oke. Oke, terima kasih Oke, banyak Kak Wan. oke, siap. Lanjut di sesi kedua ya Kak Wan. Hmm. Baik, kepada mungkin Kak Andri ya, tadi yang sempat kepada Kak Andri Agustina, apakah sudah terdengar suara saya Kak Andri?